Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Halo teman-teman hebat. Halo. Halo Dewan Juri yang terhormat. Saya Lulu Janita Nafisah dari SD 4 Pintu Manggis kelas 5 siap mengajak kalian berpetualang. Teman-teman, kalian pernah tidak merasa takut datang ke sebuah tempat karena cerita seram dari teman? Nah, saya baru saja membaca buku yang sesuai dengan kenyataan. Judulnya Petualangan di Gedung Aneh. Penulis dan ilustratornya adalah Bapak Hilmi Anabani dan penyuntingnya Kak Krista Nanda Pratiwi. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Buku ini ada 36 halaman loh teman-teman. Yuk kita lihat apakah gedung ini benar-benar aneh. Jadi teman-teman, cerita ini berpusat pada seorang anak laki-laki yang sedang sakit meriang dan ingin diajak berenang. Ia dibawa oleh ibunya ke sebuah gedung besar. Teman-temannya bilang gedung itu mencekam, menyeramkan, dan pokoknya aneh. Anak itu melihat semua yang ada di sana sebagai hal horor. Dari pintu otomatis yang ia kira bergerak sendiri, mesin antrian yang ia kira benda ajaib yang bisa mengeluarkan kertas, dan yang paling menyeramkan, dokternya. Dokter itu digambarkan memakai kalung aneh yang bisa membuat jantungnya dagdikduk saat disentuh. Padahal kalung aneh itu adalah stetoskop, alat canggih untuk mendengar suara detak jantung. Pada akhirnya ia sadar bahwa gedung itu bukanlah rumah hantu, tetapi fasilitas yang membantunya sembuh. Semua ketakutannya hanya hayalan yang diciptakan dari gosip teman-temannya. Jadi teman-teman, janganlah takut untuk mencoba hal baru. Terkadang hal baru memang menakutkan, tetapi itu hanya ada di pikiran kita saja. Terkadang hal baru bisa berdampak positif bagi diri kita sendiri. Teman-teman, di dalam cerita ini ada beberapa tokoh ya. Pertama, aku, tokoh utama dalam cerita, yang sedang sakit dan penasaran dengan gedung aneh yang diceritakan oleh teman-temannya. Kedua, ibu. Ibu memiliki sifat peduli dan berusaha untuk anaknya agar bisa lekas sembuh dari penyakit. Dan yang ketiga, paman. Paman adalah kerabat dekat yang mengajak berenang. Dan yang keempat adalah teman-teman yang memberi informasi tentang sumber awal gedung aneh itu. Tema dari cerita ini adalah mengatasi ketakutan terhadap hal baru dan tidak mudah percaya pada perkataan orang lain. Menurut saya, buku ini sangat bermakna dan sangat direkomendasikan untuk anak usia dini karena mengatasi kecemasan terhadap kesehatan seperti dokter dan rumah sakit, mengenalkan alat medis kesehatan seperti stetoskop, apoteker, dan mesin antrian. Terakhir, nilai edukasi yang mengajarkan pentingnya berobat ketika sedang sakit. Buku ini memiliki kelebihan ya teman-teman, yaitu nilai edukatif yang merubah pikiran kita terhadap dokter. Kita juga tahu kalau apotek itu bukan pembuat ramuan sihir, tetapi peracik obat yang hebat. Ilustrasinya yang ajaib. Awalnya terlihat seram, tetapi setelah tokoh utama lebih tenang, ilustrasinya pun menjadi lebih cerah dan ramah.
Terakhir ada glosariumnya loh, menjelaskan apa istilah itu meriam dan apa itu stetoskop. Keren kan? Sedangkan kekurangan buku ini hanya sedikit teman-teman, yaitu terlalu banyak fantasi. Penggambaran orang yang ada di dalam klinik mempunyai telinga kelinci dan tanduk. Menurut saya itu terlalu bingung kepada kenyataan. Saran saya kurangi sedikit agar lebih fokus pada edukasi. Teman-teman dan Dewan Juri yang terhormat, kesimpulan dari petualangan di Gedung Aneh adalah buku yang luar biasa. Satu hal yang dapat saya pelajari dari buku ini yaitu jangan biarkan prasangka menghalangi keberanianmu. Yuk kita buktikan. Jangan takut, mari membaca. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.